Di zaman dahulu ketika ada seseorang ingin meminta izin kepada ayahnya untuk menuntut ilmu agama, maka kata ayahnya, jangan dulu. Sebelum engkau berangkat untuk menuntut ilmu agama, tolong engkau pergi ke pasar dan bawa ke sini orang yang menurutmu adalah orang tersebut adalah orang yang hina. Coba jalan ke pasar, keliling, bawa ke sini orang yang menurutmu adalah dia orang yang paling hina. Kalau engkau mampu menemukannya, silahkan berangkat untuk menuntut ilmu agama. Keluar sang anak dengan semangatnya mencari orang yang lebih hina. Dia cari, masuk ke pasar, ada lihat orang ini, seakan-akan orang ini orang yang pakaiannya compang-camping, asy'as aghbar, penuh dengan debu. Kemudian dia kayaknya ini orang yang paling hina di pasar ini. Ketika dia ingin membawa, astagfirullahaladzim, kenapa saya ingin membawa orang yang semacam ini? Bukankah Allah mengatakan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, rubba asy'as aghbar. Berapa banyak orang yang penuh dengan debu, pakaiannya tidak teratur, compang-camping, lau aqsama 'ala Allah, yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Seandainya jika dia meminta kepada Allah, permintaannya bakal dikabulkan. Saya tidak mungkin menyangka ini lebih hina. Saya tidak mungkin menilai kemuliaan dari sebuah pakaian. Saya tidak mungkin mengukur kemuliaan dari sebuah penampilan. Barangkali dia punya waktu yang mesra antara dia dengan Allah. Saya tidak mungkin bisa menilai seseorang dari penampilan. Saya tidak mungkin menilai seseorang dari pakaian. Mungkin pada saat ini pakaiannya biasa, tapi tidak ada yang tahu. Barangkali di rumahnya ketika orang pada tidur, dia punya waktu komunikasi khusus antara dia dengan Allah. Tinggal lagi, ada lagi, ketemu orang gila, ketemu orang gila. Wah ini dah, ini orang-orang gila nih, ini udah yang paling hina, yang paling tidak baik, ingin dibawa. Astagfirullah, kenapa saya merasa lebih hebat dari orang gila? Orang gila dia tidak ditulis sedikit pun perbuatannya, perbuatan maksiatnya tidak ditulis, apapun tidak ada ditulis catatan amalnya, dia bebas. Terus bagaimana mungkin saya merasa lebih hebat darinya, sedangkan saya, segala dosa saya dicatat di dalam catatan amal saya. Tinggalkan lagi, putar di pasar sampai hampir seharian penuh tidak dapat. Ketika sepulangnya ketemu dengan anjing. Oh ini anjing, oh kayaknya ini nih makhluk yang terhina di permukaan bumi ini. Diikat tuh anjing. Ketika diikat, dia teringat, mana mungkin saya merasa lebih mulia daripada anjing. Kenapa? Teringat dengan cerita Sayyidina Uwais Al-Qarani yang mengatakan kepada anjing-anjing, jika saya mampu melintasi sirat yang di bawahnya ada jahanam, maka saya lebih baik daripada engkau. Tapi jika saya nantinya gagal melintasi sirat, maka engkau kedudukannya lebih mulia dari saya. Teringat akan hal itu, udah angkat tangan dia, datang kepada ayahnya, wahai abah, saya tidak menemukan makhluk ciptaan Allah yang paling hina. Saya lihat semuanya adalah orang-orang mulia. Apa kata ayahnya? Sekarang pergilah engkau menuntut ilmu. Sekarang pergilah engkau menuntut ilmu. Ketika engkau tidak merasa dirimu lebih hebat dari orang lain, ilmu bakal masuk ke dalam hatimu. Sehingga Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau ketika disuruh memilih antara ilmu dengan kebersihan hati, beliau memilih kebersihan hati dan ilmu. Bukan ilmu dan kebersihan hati, tapi kebersihan hati bersama ilmu. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang punya ilmu hatinya busuk.